Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanul muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Agama Islam adalah agama yang sangat ngertiin kondisi manusia, yang sangat memahami kondisi manusia. Walaupun semua perintah-perintah Islam, apa itu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, termasuk sedekah, termasuk baca Quran, berzikir, semuanya untuk kebaikan manusia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Namun dalam kondisi tertentu, perintah-perintah Islam itu tidak harus dilaksanakan ketat seperti aturan yang ada. Tidak harus. Contoh, ibadah sholat. Ibadah paling utama yang punya aturan ketat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada juga berkaitan dengan waktu sholat, ada jumlah rakaat sholat. Namun dalam kondisi tertentu, ternyata rakaat sholat, jumlah rakaat sholat boleh ditawar. Waktu sholat pun dalam kondisi tertentu boleh ditawar. Kondisi yang saya maksud itu adalah ketika kita sedang dalam perjalanan jauh, safar. Kita sebagai musafir, seseorang yang sedang berada dalam perjalanan jauh. Jumlah rakaat sholat yang semula 4 dalam kondisi safar boleh ditawar menjadi 2. Waktu sholat yang semula 5 waktu berbeda, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, dalam kondisi perjalanan jauh, musafir, boleh ditawar jadi waktu subuh. Yang kedua, duhur atau asar. Yang ketiga, maghrib atau isya. Memangkas jumlah rakaat sholat 4 jadi 2, inilah yang disebut qashar. Menggabung-gabung sholat duhur, asar, maghrib, isya di salah satu waktunya disebut jamak. Pada mulanya, bolehnya kita mengqashar sholat semata-mata karena perjalanan jauh dan dikhawatirkan adanya gangguan dari orang-orang yang memusuhi Islam dan umat Islam pada mulanya. Namun selanjutnya, bolehnya qashar ini semata-mata karena perjalanan jauh. Ulama berbeda pendapat berapa jauhnya jarak perjalanan yang kita dibolehkan mengqashar salat. Yang penting kita ada dalam perjalanan jauh, walaupun nggak ada takut diganggu oleh orang-orang yang membenci, memusuhi Islam, kita diberi hak untuk mengambil rukhsah, keringanan, meringkas rakaat sholat kita, menggabung-gabung sholat kita. Di surah An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, enggak ada dosa buat kalian antaksuru minas shalah, mengqasar meringkas salat, enggak ada dosa. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut, khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu buat kamu adalah musuh yang nyata. Bahwa selanjutnya qasar itu tidak terikat dengan adanya rasa takut gangguan dari musuh Islam. Dalam hadis riwayat Imam Syafi'i dan Imam Muslim 686 serta Imam An-Nasa'i, an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, dari seorang tabi'in Ya'la bin Umayyah, beliau berkata, qultu li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, aku pernah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, innama qala Allah azza wa jalla an taksuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Wahai Umar bin Khattab, Allah membolehkan kita mengqasar salat apabila kita takut gangguan orang-orang kafir. Faqad aminan nas, saat ini kita umat Islam sudah aman. Dimanapun kita di perjalanan, kita melaksanakan sholat, tidak akan ada yang ganggu kita. Apakah masih tetap berlaku kebolehan meringkas sholat, mengqasar sholat? Faqala Umar radhiyallahu anhu, sahabat Umar menjawab, ajibta mimma ajibtu minhu, kamu takjub, kamu heran seperti aku heran. Qasar salat dalam kondisi aman. Padahal ayatnya syarat qasar itu in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika kamu takut gangguan fitnah orang-orang kafir. Sekarang sudah aman. Aku pun heran dengan ayat itu. Kalau kamu tanya kepadaku, maka fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Faqala, jawaban beliau, shadaqatun tasaddaqallahu azza wa jalla biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar buat siapapun yang bepergian jauh merupakan sedekah dari Allah azza wa jalla untuk kalian. Faqbalu shadaqatahu. Terimalah sedekah Allah ini. Terimalah sedekah Allah ini. Saudaraku yang berbahagia, ayat dan hadis ini berkaitan dengan mengqasar salat. Bagaimana dengan menjamak, menggabung duhur dengan asar, maghrib dengan isya? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainad dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i fis safari. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung antara duhur dengan asar, maghrib dengan isya di dalam safar beliau, dalam perjalanan beliau. Ada hadis lain dari sahabat Abdullah bin Abbas. Ada juga redaksi yang lain. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina salataini fi safari akhara ad-dhuhra hatta yadkhula awwala waqtil asri summa yajma'u bainahuma. Ini hadis riwayat Imam Muslim 704. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila beliau berkeinginan menjamak dua sholat, duhur asar dalam perjalanannya, maka beliau akan mengakhirkan duhur untuk dikerjakan di waktu asar, lalu dijamak saat itu. Ketika kita safar, ketika kita dalam perjalanan jauh, mana lebih baik
Kita bawa kendaraan sendiri. Mana lebih baik? Apakah mengerjakan sholat secara qashar jamak ataukah mengerjakan sholat di waktu masing-masing dengan jumlah rakaat yang tetap? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam beliau mengatakan, fal ikhtiyaru walladhi af'alu musafiran wa uhibbu ayyuf'ala qasrus salati fil khawfi was safari wa fis safari bila khaufin. Yang aku pilih dan itulah yang aku jalankan ketika musafir dan aku inginkan untuk dipraktekkan adalah mengqashar sholat dalam perjalanan, dalam kondisi takut atau dalam perjalanan meskipun tanpa ada ketakutan. Jadi Imam Syafi'i lebih suka ketika musafir mengqashar dan menjamak sholat daripada mengerjakannya secara utuh. Ada uraian yang lebih lengkap lagi? Bagaimana pandangan ulama madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali berkaitan dengan qashar bagi musafir dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyatil Kuwaitiyah. Di sana ada penjelasan, dhahabas Syafi'iyyatu wal Hanabilatu ila annal qasra jaizun tahfifan 'alal musafiri lima yalhikuhu minal masyaqqatis safari min masyaqqatis safari ghaliban. Ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah berpandangan mengqashar salat sebagai keringanan bagi musafir itu boleh. Karena siapapun musafir pasti akan mengalami kesulitan-kesulitan. Dalil yang dipakai ulama Syafi'iyah dan Hanabilah adalah An-Nisa 101 ditambah dengan hadis. Seorang tabi'in nanya ke sahabat Umar bin Khattab, Umar bin Khattab nanya ke Rasulullah. Jawaban Rasul bahwa qashar buat orang yang sedang dalam perjalanan shadaqatun tasaddaqallahu azza wa jalla biha lakum faqbalu shadaqatahu. Pandangan kedua, wa dhahabal hanafiyatu, ulama Hanafi berpandangan ila anna fardul musafiri min dawatil arba'i raq'atani la ghairu. Ulama madhab Hanafi berpandangan buat musafir sholat 4 rakaat yang wajib itu adalah 2 rakaat. Buat musafir wajib hukumnya sholat 4 rakaat dengan dikerjakan 2, diqashar. Falaysa lil musafir indahum ayyutimma sholata arba'an. Dalam pandangan ulama madhab Hanafi, bagi musafir enggak boleh mengerjakan 4 rakaat, 2 saja, 2 wajib. Wazida fi sholatil hadari. Beliau menggunakan hadis dari Siti Aisyah, riwayat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari 3935, Imam Muslim 685, Abu Daud, An-Nasa'i. Ini lafaz selain Imam Bukhari. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, furidatis sholatu raq'ataini. Fa ukirrat sholatus safari wazida fi sholatil hadari. Sholat pada mulanya diwajibkan 2 rakaat. Selanjutnya 2 rakaat ini dibakukan untuk sholat musafir. Untuk sholat hadir yang tidak musafir ditambah menjadi 4 rakaat. Ini dalil yang dipakai oleh ulama madhab Hanafi, musafir wajib mengerjakan qashar untuk sholat yang 4 rakaat. Lalu pandangan yang ketiga, ulama madhab Maliki. Kata beliau, annal qasra sunnatun muakkadatun. Fa innahu lam yasihha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu atamma shalah. Kata ulama madhab Maliki, mengqashar salat bagi musafir sunnah muakkadah.
Dalil beliau, karena tidak ada hadis sahih yang menyebutkan Nabi ketika musafir mengerjakannya tidak qashar, mengerjakannya tam, tidak ada. Rasul selalu qashar. Jadi hukum qashar bagi musafir, 3 kesimpulannya. Ulama madhab Syafi'i, madhab Hambali mubah atau sunnah. Ulama madhab Hanafi wajib musafir mengqashar sholatnya. Madhab Maliki sunnah muakkadah. Dari 3 pandangan ini, ya sebaiknya kita kerjakan qashar. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilafiyah itu dianjurkan. Saudaraku yang berbahagia, ketika kita sedang musafir mendapati hari Jumat di perjalanan, mana yang lebih baik buat kita? Sholat Jumat, lalu nanti asarnya dijamak takdim, atau kita sholat duhur untuk dijamak dengan asar, bisa takdim, bisa takhir. Dalam kitab fikih madhab Syafi'i, di antaranya Fathul Wahhab, Syekh Zakaria bin Muhammad bin Ahmad Zakaria Al-Ansari, Zainuddin Abu Yahya As-Saniki, wafat 926 Hijriah, beliau berpandangan wal jum'atu kadzuhri fi jam'it taqdim. Salat Jumat kedudukannya sama dengan duhur dalam jamak takdim. Artinya musafir mendapati sholat hari Jumat, sholat Jumat boleh, habis Jumat dia jamak, tarik sholat asarnya. Namun watarkul jam'i afdalu. Kata beliau, ketika musafir mendapati hari Jumat, meninggalkan jamak itu lebih utama. Ikut sholat Jumat, ya sudah, selesai itu nanti jalan lagi, nanti sholat asar, jangan asarnya ditarik. Ada yang berpandangan bagi musafir mendapati hari Jumat tetap lebih utama sholat duhur daripada sholat Jumat. Pandangan ini ada dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib, ditulis oleh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi Al-Misri Asy-Syafi'i. Kata beliau, fal afdalu fi haqqihi ad-duhru. Yang paling utama bagi seorang musafir adalah sholat duhur, bukan sholat Jumat. Lakin lau shallal Jum'ata ma'ahum, namun ketika seorang musafir memutuskan sholat Jumat bersama jamaah Jumat, fayajuzu lau fi hadal halati ayyajma'al asra ma'aha. Boleh dia tetap menjamak sholat asarnya. Tapi ingat, kata Syekh Al-Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, bagi seorang musafir, sholat duhur lebih baik dibanding sholat Jumatnya. Jadi tidak ada masalah, mau sholat Jumat nanti asarnya ditarik, atau sholat Jumat saja nanti lanjut perjalanan terus sholat asar, atau sholat duhur nggak udah Jumatan untuk dijamak dengan asarnya, silahkan saja. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.